Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Puji nama Tuhan, pagi ini kita dapat kembali berjumpa di dalam renungan pagi. Sebelum kita mulai, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan, kami sungguh merindukan mendengarkan isi hatimu pagi hari ini. Berbicaralah ya Roh Kudus, urapi setiap kami, layakkan setiap kami pagi hari ini berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, renungan pagi ini saya berikan judul Tinggi Hati Berujung Kebinasaan. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang tinggi hati adalah orang yang hanya berfokus pada dirinya sendiri. Orang ini cenderung tidak memperdulikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang yang tinggi hati hanya berfokus juga untuk menggapai apa yang dia inginkan. Kita bisa kategorikan orang yang tinggi hati ini adalah orang-orang yang egois. Yang lebih parahnya lagi, orang yang tinggi hati adalah orang yang merasa bahwa dirinya sanggup, dirinya hebat, dirinya luar biasa. Sehingga seolah-olah orang yang tinggi hati mau berkata bahwa tanpa Tuhan dia bisa hidup jadi kaya. Tanpa Tuhan dia bisa tetap sehat. Tanpa Tuhan dia bisa mendapatkan segala sesuatu. Inilah sesungguhnya yang mendukakan hati Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Di mata Tuhan ini begitu keji ketika ada manusia yang menganggap bahwa dirinya sanggup tanpa Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita renungkan pada pagi hari ini. Apakah kita masih masuk dalam golongan orang yang tinggi hati, yang merasa bahwa tanpa membaca firman Tuhan setiap hari, kita masih bisa hidup? Tanpa kita punya waktu teduh dengan Tuhan, berdoa secara pribadi dengan Tuhan, menaikkan pujian penyembahan secara pribadi dengan Tuhan, tanpa itu semua kita masih bisa hidup. Atau tanpa kita bersekutu, datang ke gereja beribadah atau datang ke komsel, kita masih bisa hidup. Kalau kita masih punya pemikiran seperti itu, kita masuk dalam golongan orang-orang yang tinggi hati. Hati-hati saudara, kalau kita masuk dalam orang-orang yang tinggi hati, maka hidup kita akan berujung kepada kebinasaan. Sebab firman Tuhan berkata, sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Apakah hukuman itu? Kebinasaan yang kekal. Orang-orang yang tinggi hati akan berujung kepada kebinasaan yang kekal. Dia hidup di dalam penghukuman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya pagi hari ini Tuhan sedang bicara buat saudara dan saya. Kalau pagi hari ini saudara merasa ditegur Tuhan, pagi hari ini saudara merasa gelisah hati, bahkan ada mungkin sebagian dari saudara yang tersinggung dengan kebenaran firman ini. Saya percaya Tuhan begitu mengasihi saudara. Dia rindu membawa saudara keluar dari kebinasaan itu menuju kepada terangnya yang ajaib, menuju kepada kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hanya satu syaratnya. Rendahkan hati kita saat ini. Ambil keputusan untuk merendahkan hati kita pagi hari ini. Akui di hadapan Tuhan segala pelanggaran, segala kesalahan, segala kesombongan kita, segala keegoisan kita. Akui di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh minta ampun dan bertobat. Maka saya percaya Dia yang adalah Tuhan yang adil. Dia yang akan mengampuni segala kesalahan dan pelanggaran kita, dan menjadikan kita pribadi yang baru, dan dibuat semakin serupa dan segambar dengan gambarannya. Sebagai penutup, saya berikan ayat terakhir 1 Yohanes 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia
adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian firman Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan menegur menasehati kami. Ampuni kami Tuhan. Kami mau datang dengan kerendahan hati kami. Ampuni kami kalau kami masih tinggi hati. Ampuni kami kalau kami masih merasa bahwa diri kami sanggup tanpa Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Kami mau hari-hari ke depan fokus kami berubah. Fokus kami bukan kepada diri kami sendiri, tetapi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sendiri akan menuntun kami. Di 2023 hidup kami semakin diubahkan. Terima kasih Tuhan buat berkat yang luar biasa yang boleh kami terima pagi hari ini. Terpujilah namamu Bapa di surga. Mari setiap kita yang sudah menerima berkat daripada Tuhan, sama-sama katakan, amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.